wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Apa kabarnya nih kalian di hari Senin ini? Bu Guru harapkan dan Bu Guru doakan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa ya untuk selalu bersemangat belajar di rumah. Pada pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran kelas 1 pada tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita dalam muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Namun, seperti biasa ya anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Ibu Guru sampaikan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Anak-anak hebat, tahukah kamu di sekitar kita ada berbagai macam benda? Ada benda hidup dan ada juga benda tak hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Nah, anak-anak, benda hidup atau makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dapat bergerak sendiri. Yang kedua, memerlukan makanan dan air. Dan yang ciri ketiga adalah dapat tumbuh. Nah, contoh makhluk hidup atau benda hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, anak-anak, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, mereka semua dikatakan sebagai contoh dari makhluk hidup karena mereka semua dapat bergerak sendiri, memerlukan makanan dan juga minuman. Dan yang terakhir, mereka pun mengalami pertumbuhan dari yang tadinya kecil hingga besar. Anak-anak, itulah tadi ciri-ciri dari benda hidup. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai ciri-ciri benda tak hidup. Ciri-cirinya adalah yang pertama, tidak dapat bergerak sendiri. Yang kedua, tidak memerlukan makanan dan air. Dan yang ketiga, tidak dapat tumbuh. Contoh dari benda tak hidup adalah sepeda, buku, tempat minum, tas, pensil warna, bus sekolah, dan masih banyak lagi contoh dari benda tak hidup. Selanjutnya, membuat kalimat berdasarkan ciri benda. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru punya gambar, yaitu gambar unta. Kita dapat menuliskan kalimatnya sebagai berikut. Unta dapat bergerak sendiri. Unta memerlukan makanan dan air. Unta dapat bertumbuh. Unta adalah hewan hidup. Nah, itulah anak-anak contoh membuat kalimat berdasarkan ciri benda. Nah, Bu Guru punya gambar yang kedua nih. Yuk kita buat kalimatnya bersama-sama. Nah, di sini Bu Guru punya gambar meja. Kita dapat menuliskan kalimatnya sebagai berikut. Meja tidak dapat bergerak sendiri. Meja tidak memerlukan makanan dan air. Meja tidak dapat bertumbuh. Meja adalah benda tak hidup. Seperti itu anak-anak, cara membuat kalimat berdasarkan ciri benda. Mudah bukan? Silakan kalian coba berlatih di rumah ya.
Anak-anak, mari kita ingat-ingat kembali apa itu ciri-ciri benda hidup. Nah, ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri, karena tumbuhan itu bergerak ke arah cahaya matahari. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, bahkan terbang. Sedangkan benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak biasanya dia itu dapat bergerak karena menggunakan mesin. Anak-anak hebat, masih ingatkah kalian bahwa benda hidup memerlukan makanan dan juga air? Makanan dan air sangat berguna untuk pertumbuhan. Benda hidup tumbuh dari ukuran yang kecil menjadi lebih besar dan tinggi. Berbeda dengan benda yang hidup. Kalau benda yang tak hidup itu dia tidak memerlukan makanan dan air, karena benda tak hidup itu tidak mengalami pertumbuhan. Anak-anak hebat, tahukah kamu, selain dapat tumbuh besar dan juga tinggi, benda hidup dapat berkembang biak juga loh. Berkembang biak itu artinya adalah memperbanyak jumlahnya agar terjaga kelestariannya. Selanjutnya, menggunakan kosakata ciri benda hidup. Anak-anak hebat, apakah kamu masih ingat ciri-ciri benda hidup? Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini ya. Lalu, lengkapilah kalimat berikut. Yang pertama, aku adalah tanaman jagung. Tanaman jagung termasuk benda hidup. Karena, kenapa ayo? Coba deh kalian lihat gambarnya. Di situ pohonnya semakin besar. Nah, jadi jawabannya tanaman jagung itu termasuk benda hidup karena tumbuh besar. Oke, sekarang kita lihat gambar yang berikutnya. Di situ ada gambar kelinci yang sedang makan. Nah, berarti jawabannya kelinci termasuk benda hidup karena kelinci memerlukan makanan. Anak-anak hebat, yuk kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Ciri-ciri benda hidup adalah bergerak, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air. Contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan ciri-ciri benda tak hidup antara lain adalah tidak bergerak, tidak tumbuh, tidak berkembang biak, tidak memerlukan makanan dan air. Contohnya buku, tas, dan sepeda. Baiklah anak-anak, selanjutnya adalah kerjakan soal latihan halaman 7 nomor 1, halaman 12 nomor 1 dan 2, halaman 22 nomor 1 dan 2, dan halaman 29 nomor 1. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Guru sampaikan bermanfaat. Amin. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini,
Mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.